Keluarga besar Zaki Fauzan berharap polisi mengusut tuntas kasus kematian santri Sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School di Sidoarjo, Jawa Timur. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan kasur busa di Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Api menyambar ke kabel listrik atas hingga mengakibatkan ledakan. Ledakan kabel listrik atas terjadi akibat sambaran api yang membakar gudang penyimpanan kasur di Kampung Neglasari, Gunung Guru, Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar hingga menyambar ke atap rumah warga. Menurut saksi mata, api kali pertama muncul dari atap gudang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Akibat korsleting listrik. Oke, terus ada korban atau penanganan seperti apa? Alhamdulillah untuk korban nggak ada, selamat. Selamat ya. Tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai 250 juta rupiah. Kebakaran dalam penyelidikan Polsek Gunung Guru. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Sementara itu, sebuah gudang minyak milik perusahaan swasta di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Video amatir merekam kebakaran hebat yang meludeskan gudang minyak di kawasan Kertapati, Palembang. Warga sekitar pun panik karena kobaran api membesar secara cepat dan lokasi kebakaran dekat dengan permukiman warga. Apalagi kebakaran disertai ledakan dari mobil tangki. Warga pun berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dan barang-barang berharga. Ruko milik warga turut terbakar akibat minyak yang mengalir sehingga memantik kebakaran di ruko. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan penyebab kebakaran masih diselidiki. Polisi juga meminta keterangan pemilik gudang atas nama Safar. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Seorang pria di Pemalang, Jawa Tengah tega membunuh istrinya karena kesal sang istri sering live streaming di media sosial. Pelaku juga kesal sang istri memaksa untuk pulang ke rumah orang tuanya. Warga dikejutkan dengan tewasnya Dwi Aprilianingsih 22 tahun di dalam kamarnya di Desa Tanabaya, Rado Dungkal, Pemalang, Jawa Tengah. Teriakan korban meminta tolong membuat warga berupaya menolong korban namun gagal. Ibu dua anak ini tewas dianiaya oleh suaminya Syarafuddin 23 tahun. Pelaku kesal korban sering melakukan live streaming di salah satu aplikasi media sosial. Aplikasi salah satu aplikasi ya dia kebiasaan korban ini informasi sering menggunakan live streaming ya dengan menggunakan salah satu aplikasi, dan ini adalah baju yang dikenakan oleh tersangka dan korban ya, tersangka dan korban itu pakai pisau dan gunting itu ya, pisau dan gunting. Pertama dia menggunakan pisau yang berada di dalam dapur, terus ini gunting yang diambil kembali oleh tersangka yang berada di atas meja makan. Pelaku mengaku dalam kesehariannya sang istri kerap melontarkan kalimat kasar hingga menyulut emosi pelaku. Kesal kenapa? Istri kayak ngomong yang kasar keluar semua. Pas di kamar cekcok itu istri suara
ngomong kasar keluar semua Pak. Terus Terus saya bilang nggak ada perubahan Pak, sudah bukan urusan lo Pak. Gitu. oh gitu. Terus setelah itu kamu Ya emosi Pak, saya langsung lari ke dapur. kamu ambil pisau itu. Ambil pisau dapur. Terus langsung kamu apa Saya lagi? langsung dorong, saya tusuk. Oh, sudah kamu tusuk. Iya. Hasil otopsi korban tewas akibat luka pada bagian leher dan kepala. Setelah menganiaya istrinya hingga tewas, pelaku sempat bersembunyi di kamar mandi menghindari amukan warga. Peristiwa berawal saat korban Dwi meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya karena akan melakukan live streaming di media sosial. Namun pelaku Syaforudin meminta istrinya tersebut untuk memandikan anaknya terlebih dahulu. Dikejar waktu jadwal live streaming, sang istri menolak dan tetap memaksa untuk pulang ke rumah orang tuanya. Keduanya terlibat cekcok hingga pelaku keluar mengambil pisau di dapur. Pelaku kembali ke kamar dan mendorong istrinya yang sedang duduk di kasur hingga terjatuh ke lantai. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas menggunakan pisau. Korban Dwi Aprilianingsih dimakamkan di kampung halamannya di Lodaya, Rando, Dungkal. Keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya. Ya mintanya ya begitu Pak, harus sebanding lah sama perbuatannya ya kan. Karena ponakan saya kan semacam kayak hewan Pak, dibunuh secara keji. Jadi saya nggak terima lah intinya. Terus korban meninggalkan berapa anak? Dua anak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seorang wanita lansia di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ditemukan tewas bersimbah darah di kamarnya. Korban diduga dibunuh keponakannya demi mendapatkan perhiasan emas dan uang korban. Balik abang. Balik abang. Minta berapa? Keluarga tak kuasa menahan tangis menyaksikan evakuasi jasad seorang wanita paruh-baya dari kamar rumahnya di Desa Bulan-Bulan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Korban Zulaiha, 65 tahun, ditemukan bersimbah darah dan tubuhnya ditutupi karung beras, sarung, dan tas. Perhiasan yang digunakan serta sejumlah uang milik korban raib. Diduga korban dibunuh oleh keponakannya. Polisi menangkap FL dan seorang rekannya yang merupakan keponakan dan menantu korban yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Cari mama tadi, kami kan cari di kebun sana. Jadi katanya orang ini, mama udah ada di rumah. Jadi kami balik, aku tengok mama ada di kamar belakang, berkelimpangan gitu, apalah. Ada darah nggak? Berdarah-darah atau gimana? Kalau aku tengok di sini mama berdarah tadi. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. Demi menghindari penodongan, dua wanita, satu di antaranya sedang hamil, melompat dari dalam angkutan kota yang sedang berjalan di Sumedang, Jawa Barat. Pelaku yang juga seorang wanita diduga mengalami gangguan jiwa. Seorang pelaku penodongan dan dua korbannya tergeletak di pinggir Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Peristiwa terjadi, kedua korban meminta wanita yang sedang menumpang angkutan kota tiba-tiba ditodong pelaku menggunakan pisau. Menghindari aksi tersebut, kedua korban, satu diantaranya ibu hamil, melompat dari angkutan kota. Kejadian ini membuat panik dua penumpang lainnya. Keempat korban dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Sari. Namun karena kondisi korban ibu hamil dan satu penumpang lainnya parah, keduanya dirujuk ke RSUD Sumedang. Dengan kondisi masih shock. Nah, yang dua korban ini dirujuk ke Rumah Sakit Sumedang dikarenakan yang satu pada saat kejadian loncat dari angkot sehingga terjadi perdarahan di daerah tampak ada darah di daerah telinga dan Peristiwa berawal saat korban R, ibu hamil, pulang dari pasar dan naik angkutan kota 05 jurusan Tanjung Sari, Cicalengka.
Di dalam angkot sudah ada 3 penumpang wanita lainnya. Memasuki kawasan gudang tepatnya di depan SMA 1 Tanjung Sari, pelaku yang diduga gangguan jiwa mulai beraksi. Pelaku meminta uang sambil menodongkan pisau. Menghindari aksi tersebut, kedua penumpang wanita melompat dari angkutan kota yang sedang berjalan. Yang 2 orang ini loncat akhirnya? Loncat. Karena ketakutan? Iya, ketakutan. Yang si ibu satunya nggak keburu loncat. Kasusnya ditangani Polsek Tanjung Sari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva melaporkan. Pemirsa, keluarga besar Zakif Fauzan berharap polisi mengusut tuntas kasus kematian santri sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School di Sidoarjo, Jawa Timur tersebut. Fauzan meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh sejumlah santri lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Duka mendalam dirasakan keluarga besar Muhammad Zakif Fauzan, warga Enrekang, Sulawesi Selatan. Santri berusia 17 tahun tersebut meninggal dunia diduga akibat pengeroyokan di sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School di Sidoarjo, Jawa Timur. Isak tangis pun mengiringi kedatangan jenazah almarhum di rumah duka. Keluarga sangat terpukul, terutama sang ibu Heti Hamid. Heti mencoba ikhlas melepas kepergian putra sulung dari 4 bersaudara tersebut. Tiada henti, Heti menangis mengenang sang putra kebanggaan yang dikenal sebagai santri berprestasi dan hafal 30 juz Al-Quran. Tidak mungkin separah itu anak saya kalau hanya 3 orang. Oh, berarti lebih dari 3. Yang jelas tidak mungkin kalau 3. Saya belum yakin, kecuali kalau misalnya ada unsur diracuni kan, itu saya tidak tahu kalau ada unsur-unsur begitu. Yang jelas dia atau dia tidak berdayakan dulu baru dihantam, itu bisa jadi kalau 3. Tapi kalau penggeroyok, kalau berkelahi 3 orang saya pilih tidak masuk, tidak yakin kalau hanya 3 orang bisa sampai separah itu. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian Fauzan. Demikian pula dengan sekolah, didesak untuk transparan dan kooperatif agar proses hukum bisa ditegakkan. Apalagi ada kesan sekolah menutup-nutupi penyebab kematian korban. 12 September lalu, sekolah melaporkan almarhum jatuh dari lantai 3 sekolah. Hasil otopsi menunjukkan korban terluka di area mata, hidung, dan lengan. Diduga pengeroyok lebih dari 3 orang. Almarhum telah dimakamkan di kampung halaman di Kecamatan Ala di Enrekang. Sementara 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. 3 orang tewas setelah sebuah minibus menabrak angkutan kota di Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan maut terjadi diduga akibat pengemudi belum mahir mengendarai kendaraan metik. Informasi kecelakaan. Sebuah mobil angkutan kota terbalik setelah tertabrak minibus di Jalan RA Kosasi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Karena benturan membuat sopir angkot terlempar dari kendaraannya. Akibat kejadian ini 3 korban tewas. Dari sana mobil Silver lari kenceng dari arah kota, ada angkot lewat, kena saking kerasnya kebalik sampai bus di sini, supirnya langsung mental keluar. Peristiwa berawal saat sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita keluar dari kawasan perumahan dengan kecepatan tinggi. Laju minibus yang tak terkendali langsung menabrak angkot jurusan Pasar Pelita Sukaraja hingga terguling. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak sebuah warung. Peristiwa ini membuat sopir angkutan kota, 1 penumpang dan seorang pedagang tewas di lokasi. Dugaan sementara, kejadian ini akibat sopir belum mahir mengemudikan mobil metik. Kemudian dari minibus Mitsubishi Expander tersebut menabrak ke warung atau toko Hendra, dan pada saat itu pemilik warung tersebut kebetulan ada di depan sehingga tertabrak oleh kendaraan minibus Expander tersebut.
Usai peristiwa tersebut, sopir minibus yang seorang wanita diamankan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Mengendarai sepeda motor dengan 3 penumpang sangat berisiko. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 2 dari 3 wanita pengendara motor tewas akibat tertabrak truk. Sementara 1 korban lainnya dalam kondisi kritis. Video amatir menunjukkan 3 wanita tergeletak setelah motor yang mereka tumpangi ditabrak truk. Akibat kecelakaan tersebut, seorang korban tewas seketika atas nama Suci. 1 korban lainnya, Nur Cahyati, meninggal saat di rumah sakit. Sementara 1 lainnya yakni Nurul Asrianti dalam kondisi kritis. Kecelakaan bermula saat ketiga korban dalam 1 motor berusaha menyalip. Namun dari arah berlawanan muncul truk pasir. Pemotor kehilangan kendali sehingga terjadi tabrakan. Itu mengingatkan kita untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas. Sebagai pengguna jalan tentunya harus lebih berhati-hati lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu kita menghimbau bagi seluruh pengguna jalan atau pengendara agar lebih tertib lagi dalam berlalu lintas. Polisi telah menghimpun keterangan dari sejumlah saksi mata. Sementara sopir truk yang terlibat kecelakaan masih diburu. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pencurian barang elektronik di salah satu sekolah dasar di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Selain kehilangan sejumlah data sekolah, kerugian material akibat pencurian tersebut mencapai 80 juta rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan pencurian barang-barang elektronik yang dilakukan oleh seorang pria di Sekolah Dasar Negeri Kayuringin 19, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam ruang tata usaha dengan mencongkel tralis jendela. Pelaku pun menggasak 6 unit laptop, 2 PC komputer, serta 2 unit infocus dengan total kerugian mencapai 80 juta rupiah. Pihak sekolah pun terkejut dengan pencurian tersebut. Apalagi sejumlah data penting sekolah tersimpan dalam komputer yang digondol pelaku. Proses belajar mengajar terganggu terkait data untuk melakukan simulasi asesmen nasional berbasis komputer. 7 saya lihat semua udah tidak, barang udah nggak ada. Dengan TU kita identifikasi barang-barang yang hilang itu ada 2 infocus, 1 laptop pribadi guru, 5 laptop sekolah dan 2 PC, 2 komputer PC yang kira-kira kalau dilihat dari kerugiannya itu ada sekitar 80 juta. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Bekasi Selatan. Kasus ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sejumlah rumah warga di Kramat Jati, Jakarta Timur mengalami teror pembakaran jemuran. Jemuran yang dibakar menyambar hingga ke bagian bangunan rumah. Iya. Pakaian dan material bangunan rumah warga hangus terbakar akibat teror pembakaran jemuran di lingkungan RW 11, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Api yang membakar jemuran menyambar ke plafon, pintu, dan pagar. Teror pembakaran jemuran terjadi di 6 rumah di 3 RT dan berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Setelah ditelusuri, pelaku pembakaran jemuran adalah seorang anak di bawah umur yang masih berusia 10 tahun. Pelaku terekam CCTV saat melakukan aksinya. Pelakunya itu masih di bawah umur, masih kalau ditanyakan kelas 4 SD. Nah, akhirnya kita tanyakan tapi masih berkelit dengan alasan alibinya dialah, bahwa bukan dia. Nah, kita kembali lagi lihat CCTV, kita rewind CCTV tersebut sampai posisi benar-benar nggak ada lagi orang yang selain dia. Akhirnya Kepolisian sektor Kramat Jati telah mendatangi lokasi untuk meminta keterangan warga.
Sebaiknya, orang tua mengawasi dan mengedukasi anak dengan baik agar tidak melakukan hal yang berbahaya dan merugikan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar ratusan mahasiswa dan buruh di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Sejumlah mahasiswa menyandra truk tangki Pertamina dan truk kontainer untuk memblokade jalan. Saling dorong terjadi setelah demonstran berusaha menyandra truk tangki Pertamina dan kontainer yang melintas di Jalan Poros Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin, Biringkanaya, Makassar. Polisi berusaha menghalangi pengunjuk rasa untuk menahan mobil tangki LPG karena menyebabkan kemacetan. Mahasiswa yang emosi menutup akses jalan Simpang 5 Bandara, termasuk memblokade akses masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin dengan membakar ban bekas. Dalam orasinya, mahasiswa dan buruh mendesak pemerintah membatalkan keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga dan tarif, sehingga kian membebani ekonomi rakyat. Sejumlah orang merusak stasiun kereta menuntut polisi melepas tersangka kasus narkoba yang ditangkap. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.